Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarinda, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengambil strategi khusus dalam menghadapi musim kemarau panjang agar pengairan untuk pertanian tetap stabil dan produksi pertanian terus berjalan lancar. Komisi 4 DPR RI meninjau langsung lahan pertanian di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan mendengar aspirasi para petani terkait berbagai masalah yang dihadapi dalam musim kemarau. Di antaranya persoalan ketersediaan bibit, pupuk, dan deforestasi yang menyebabkan banjir di wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 4 DPR Ono Surono menyoroti masalah ketersediaan pupuk bagi petani. Menurutnya, masih banyak petani di Kabupaten Kudus yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena tidak memiliki kartu tani dan berkurangnya alokasi subsidi pupuk dari pemerintah. Ya, satu hal ya terkait dengan distribusi pupuk tadi, masalah kartu tani ini kan klasik. Karena sebenarnya mayoritas petani di Indonesia itu adalah petani penggarap. Ya, yang setiap tahun mungkin bisa berubah tuh penggarapnya. Ya, harus disederhanakan, tapi ya tentunya juga berbasis data yang jelas, karena subsidi ini juga kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, anggaran yang keluarnya. Dan kita banyak menemukan ya banyak temuan BPK juga terkait dengan distribusi pupuk. Nah, sehingga ya tentunya pemerintah desa, kecamatan, terus dinas pertanian, kepolisian, TNI yang memang kita perbantukan dalam rangka ketahanan pangan ini untuk benar-benar menyajikan data dari luas tanam, siapa yang menanam. Ono menambahkan program strategis pemerintah seperti program Makmur dari ID Food harus disosialisasikan secara masif untuk menyampaikan informasi terkait alokasi pupuk bersubsidi, lokasi kios pupuk, serta syarat dan ketentuan untuk mendapatkannya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Badan Anggaran DPR RI yang berharap pemerintah dapat menyiapkan anggaran dalam menghadapi kekeringan di wilayah Indonesia. Pasalnya kekeringan yang terjadi saat ini dikhawatirkan dapat berdampak pada terganggunya produksi pangan serta mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah melakukan inovasi dalam mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat. Wakil Ketua Banggar DPR Muhyiddin Muhammad Said mengapresiasi respon pemerintah dalam menyiapkan anggaran guna menghadapi kekeringan di wilayah Indonesia. Muhyiddin juga mendukung upaya BNPB membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air bersih selama musim kemarau panjang. Muhyiddin khawatir kekeringan yang melanda wilayah Indonesia dapat berdampak pada terganggunya produksi pangan khususnya beras, serta dapat mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi. Yang pertama, kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Dan sekarang memang yang harus kita jaga itu inflasi. Inflasi harus kita terjaga sehingga Bank Indonesia bersama tim pengendali inflasi pusat dan daerah itu bekerja dengan sangat keras. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Badan Penanggulangan Bencana ini bekerja terus ya. Bekerja terus, di samping itu apakah itu juga dilakukan bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini semua ada. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan anggarannya tersedia semua. Ya. Jadi masyarakat tidak usah resah ya. Air-air yang kurang di daerah-daerah, saya kira daerah karena itu kewajiban. Meski membutuhkan anggaran besar, Muhyiddin mendorong pemerintah mengupayakan modifikasi cuaca dan hujan buatan secara berkala, guna mempercepat pengisian air waduk untuk keperluan irigasi, ketersediaan air bersih, ataupun pembangkit listrik tenaga air. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan informasi dari Komisi 9 DPR RI yang berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Papua Pegunungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 9 DPR RI memastikan komitmen peningkatan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya sebatas alat kesehatan, namun juga sumber daya manusia serta sarana pendukung lainnya seperti pasokan listrik. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk sama-sama berkomitmen membangun sektor kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun sarana prasarana kesehatan yang memadai. Dalam kunjungan kerja reses ke Wamena, Papua Pegunungan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, menyoroti masalah fasilitas kesehatan. Menurutnya, pelayanan serta fasilitas kesehatan perlu dioptimalkan. Peningkatan yang diharapkan berupa pelayanan BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan, di antaranya puskesmas, rumah sakit, serta alat kesehatan penunjang yang memadai. Agar nantinya ke depan pembangunan di sektor kesehatan, tenaga kerja dan kebudayaan bisa dengan baik. Sebagai contoh, dari BPJS Kesehatan misalnya memberikan dukungan bagaimana pelayanan kesehatan bisa kita berikan secara spesifik ya, karena ini daerah-daerah khusus. Dari Kementerian Kesehatan akan membangun puskesmas di semua distrik atau kecamatan. Rumah sakit juga akan kita dukung, baik itu di rumah sakit provinsi maupun tingkat 2. Anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati, memastikan komitmen pembangunan tak hanya sebatas alat kesehatan, tetapi juga sumber daya manusia serta sarana pendukung seperti pasokan listrik. Kita lihat sendiri ya, alat kesehatan yang nggak ada, terus SDM-nya juga harus ditambah, bangunan juga iya. Lihat aja lampu, kamar operasi harus ditambah, KWA ya Pak tadi ya, harus berapa ribu, kalau nggak bisa menjalankan, menyalahkan alat operasi itu nggak bisa tanpa ada listrik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Komisi 11 DPR RI yang berharap bahwa pemerintah daerah agar menggelontorkan anggaran untuk pemberian pupuk subsidi kepada petani yang terdampak El Nino dan Karhutlah di Sumatera Selatan. Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan serta El Nino membuat sektor pertanian Sumatera Selatan terganggu. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh pada ketahanan pangan Indonesia, mengingat Sumatera Selatan sejak lama diandalkan sebagai lumbung pangan nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir membahas hal itu dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino sangat memukul sektor pertanian dan perekonomian. Alasannya, karena sekitar 60-70% sistem pertanian Sumatera Selatan masih tradisional dan sangat mengandalkan air hujan. Berkaca pada kejadian itu, Hafiz Thohir menekankan pentingnya sistem irigasi yang baik dalam industri pertanian. Bahwa pertanian atau sektor-sektor industri yang nabati itu seyogianya harus didukung oleh sistem perairan dan juga sistem irigasi yang baik. Kalau ini tidak, maka kalau terjadi El Nino seperti ini, maka kita tidak akan bisa mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung beras.
karena beberapa daerah pertanian seperti di Oki, Banyuasin itu masih menghasilkan tada hujan dan pasang surut. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mengatakan perlu adanya mitigasi risiko akibat fenomena El Nino. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggelontorkan anggaran kepada petani yang terdampak El Nino dan karhutla. Yang paling penting itu kita berharap juga tidak hanya pemerintah pusat tapi juga Pemda harus menggelontorkan anggaran terdampak terhadap langsung pengaruh El Nino ini. Misalnya subsidi pupuk, subsidi bibit. Dari Sumatera Selatan, Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berharap industrialisasi PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong PT Perkebunan Nusantara atau PTPN memiliki roadmap yang jelas dalam mengatasi permasalahan efisiensi perusahaan melalui industrialisasi gula dalam negeri. Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno menyoroti tidak efisiennya produksi gula tanah air oleh PTPN akibat tingginya biaya produksi. Hal tersebut berdampak pada lemahnya daya saing terhadap gula impor. Gula kita biaya pengadaannya jauh lebih mahal dibanding gula yang kita impor. Itu sebabnya tadi kami menanyakan roadmap seperti apa, peta jalan seperti apa yang dimiliki oleh PTPN agar industri gula nasional ini bisa kembali bangkit. Mereka mengatakan dari 52 pabrik, ada 36 pabrik yang sudah di holdingan, dibuat subholding. Sehingga antar pabrik gula tidak bersaing untuk memperebutkan ketersediaan bahan baku tebu. Sementara itu, anggota BAKN DPR RI Muhammad Misbakun menilai langkah industrialisasi dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi PTPN. Menurut saya orientasinya, apakah kita melakukan revitalisasi atau kemudian mengakuisisi semuanya dalam suatu pabrik baru yang lebih besar, karena menurut saya Jawa masih on farm, itu masih bisa memadai, tetapi harus digabungkan dalam sebuah luas area yang bisa diperhitungkan, terus kemudian pusat produksi yang lebih modern, pabrik yang lebih menerapkan teknologi dan sebagainya. Dari Provinsi Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 09. Dan dalam rangka mencegah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di segala sektor sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana yang terjadi. Infrastruktur seperti bendungan dan saluran irigasi diharapkan dapat mencegah dampak kekeringan dengan membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik. DPR RI juga meminta seluruh pihak terkait untuk sigap bergerak dalam menangani dampak yang timbul akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejak bulan Agustus 2023, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 63% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal panen, meningkatnya krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan paling rendah dan kekeringan ekstrim akan terjadi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kekeringan di tanah air diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2023. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Papua, di mana masyarakat mengalami kesulitan mengelola lahan pertanian akibat minimnya curah hujan dan debit air. DPR RI mendorong pemerintah untuk sigap dalam melakukan mitigasi atas dampak kekeringan seperti menekankan penambahan pompa air di jalur irigasi sawah guna menjaga kesuburan tanaman dan meningkatkan debit air. Ada semacam kebutuhan dari masyarakat untuk pompanisasi, bahwa di situ sawahnya itu berada di atas jalur air. Ketika terjadi musim El Nino ini, terjadilah kekurangan air di sawah itu untuk menarik air yang ada di aliran sungai, di aliran irigasi. Selain potensi gagal panen, kekeringan juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikutip dari data Indonesia, angka kejadian karhutla sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023, angka kejadian karhutla justru melonjak hingga 108,83% dibandingkan data tahun 2022. Untuk itu DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan penanggulangan kebakaran hutan secara cepat dan efektif dalam mengatasi meluasnya titik api karhutla di sejumlah wilayah. Tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya, antisipasi terkait dengan kebakaran hutan yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen? Apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024? Lebih lanjut, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah merespon dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi ancaman krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan khususnya beras yang dapat mengakibatkan inflasi. Kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan anggarannya tersedia semua. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan akibat kekeringan, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk
untuk membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen untuk menghindari panic buying di masyarakat dan memastikan distribusi dan ketersediaan beras merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Saya terus terang tidak berhenti membagikan sembako, ya. Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan. El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan, walaupun pemerintah sudah mengambil, tapi itu kan dibatasi. DPR RI sangat serius dalam menghadapi bencana kekeringan dan karhutla yang semakin meluas di wilayah Indonesia. Untuk itu, DPR RI mendesak semua stakeholder untuk sigap bergerak dalam penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial budaya yang berharga. Papua Barat, sebuah provinsi di Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, merupakan rumah bagi salah satu surga bawah laut terbesar di dunia, yaitu Raja Ampat. Terletak di ujung barat Pulau Papua, Raja Ampat telah memikat para penyelam dan pencinta alam dari seluruh penjuru dunia. Dengan terumbu karang yang spektakuler, kehidupan laut yang beragam, dan pantainya yang indah. Pasti pemirsa penasaran dengan pesona Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, di sini Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautnya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah terbesar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Dan pemirsa, secara umum Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya.
Namun demikian, Raja Ampat memiliki 4 pulau utama, yaitu yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan juga Pulau Misool. Raja Ampat adalah destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi mereka yang mencari pengalaman alam yang luar biasa, akan membekas dalam ingatan Anda seumur hidup. Dan bisa tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai Raja Ampat, surga dunia di ujung Papua pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Selamat pagi pemirsa TVR 09. Kali ini kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke destinasi wisata yang berada di ujung timur Indonesia yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth. Apalagi kalau bukan Raja Ampat. Berada di kawasan teritorial Papua Barat, Raja Ampat terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Dengan 4 pulau utamanya yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool. 4 pulau besar inilah yang menjadi titik awal penyebaran seluruh penduduk Raja Ampat, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairan adalah daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada berbagai penelitian tentang kekayaan flora dan fauna dan kelestarian alam laut yang dimiliki Raja Ampat. Raja Ampat memiliki pulau-pulau yang membentuk deretan tebing tinggi. Beberapa tempat seperti Piai Nemo, Teluk Kabui, dan Wayang telah lebih dulu dikenal hingga ke seluruh dunia sebelum terkenal di dalam negeri. Bukit Piai Nemo merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan yang datang ke Raja Ampat. Untuk sampai ke atas bukit, Anda harus mendaki ratusan anak tangga, sehingga pemirsa harus pastikan telah menyiapkan fisik yang kuat. Namun, tenang saja, karena di area anak tangga tersedia pondok kecil untuk istirahat sejenak. Selain Piai Nemo, tempat lain yang menjadi favorit wisatawan yaitu Pulau Wayak. Pulau ini terletak di Desa Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pulau ini terkenal dengan warna air lautnya yang unik. Air laut di pulau ini berwarna biru muda dan biru tua. Perbedaan warna tersebut tergantung dari tingkat kedalamannya. Selain keindahan warna airnya, Pulau Wayak juga memiliki gugusan pulau kecil yang indah. Pulau ini berupa batuan karang yang membentuk gugusan menarik dengan bagian puncak ditumbuhi pepohonan. Kawasan Raja Ampat sangatlah luas. Untuk mengakses seluruh lokasi, Anda membutuhkan akomodasi untuk menuju satu tempat ke tempat lain. Selama di Raja Ampat, Anda bisa menyewa kapal. Dengan moda transportasi ini, Anda bisa menjelajah pulau ini dengan nyaman dan leluasa. Mempelajari keunikan Raja Ampat memang tidak akan ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam. Sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat telah membuat dunia berdecak kagum. Kini Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang terkenal di seluruh dunia. Sekian dulu liputan kali ini mengenai Raja Ampat. Kalau di antara pemirsa ada yang berminat untuk berwisata ke sana, jangan lupa siapkan budget lebih ya. Sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama
kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.